Kula nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air dimanapun jenengan berada, doa saya semoga jenengan semuanya sehat, selalu gembira, dan program-program yang direncanakan bisa tercapai dan terrealisasi. Dulur, sebentar lagi kita akan memasuki puasa Ramadan, yang mana untuk saat ini harga beras tinggi, lengo goreng tinggi, ndok tinggi, pokoknya sembako dhuwur kabeh. Dan juga ada kabar pajak mau dinaikkan ya. Terus pokoknya dijogetin aja lur. Dulurku, di tengah hiruk pikuk politik wong dhuwuran sing gak menentu, dagelan-dagelan itu kita sebagai petani, kita aktivitas sendiri. Ini sudah memasuki musim panen jagung lur di wilayah kami, yang mana untuk hasil jagung tahun ini kurang maksimal dikarenakan waktu masa vegetatif tempo hari sekitar bulan 10 akhir 11 itu sudah gejik, ternyata nggak ada hujan sekitar hampir sebulan, jadi perkembangannya nggak maksimal, akhirnya disulami, ditanam ulang, itu juga tidak maksimal, dan rata-rata suketnya luar biasa, perkembangan rumputnya luar biasa. Ini kita hadir di ladang langsung, yang mana mulai ngusung lur, oleh-oleh diusung, oleh-oleh diangkut, karena nanti kalau hujan melewati sungai, dua sungai kecil, tapi ya kalau hujan ya banjir, nggak bisa dilewati, makanya adu cepet, yang penting ndang teko omah. Dan untuk kali ini, panen kali ini piro-piro ya penting disyukuri jeneng wong tani lur, wong modalnya juga nggak sedikit untuk tanam jagung. Dan ini aktivitas di porangan sementara free kita di ladang jagung, karena kalaupun kita petani porang juga petani jagung, juga petani padi, juga ketela. Dan ini akan kita tanam ulang balikan, istilahnya tanam kedua, periode kedua. Nanti setelah panen ini nanti kita semprot pakai herbisida, wis mati nanti. Kalau yang lahannya datar ya kena didok pakai alat itu, kalau yang lahannya miring-miring ya manual pakai kowak maupun ditaju. Ada pertanyaan, "Puh, sepil harga jagung ngene sampean piro?" Untuk jagung di sini kemarin turun dos itu 4.900, turun. Sekarang ini 3.200, 3.100. Turun dos. Basah, keadaan basah. Padahal kering kemarin waktu belum panen itu katanya bisa mencapai ke 9.000 kering. Tapi setelah kita melakukan pemanenan, ya biasa lur, wis wayah panen ya anjlok. Dan panas ini sangat luar biasa. Tadi saya lihat 34 derajat, tadi kayak mendem panas lur. Walaupun bagaimana kita sebagai petani tetap disyukuri lur, untuk jagung, jagung mau nih rong lintir bisa jadi 2 tongkol atau 4 tongkol kan wis alhamdulillah. Masalah hasilnya itu kan dikalkulasi, estimasi dengan harga. Kalau harganya bagus ya otomatis bagus. Lagi-lagi kita sampaikan kendala petani, oleh sambat petani itu ya
mungkin nanti pemimpin yang akan datang bisa memikirkan petani. Satu, bibit yang terjangkau, dua, obat-obatan yang terjangkau untuk penunjang, dan yang ketiga, pupuk ada dan bisa dibeli dan juga harganya sing masuk akal. Kalau sekarang pupuk sak regane 200 swidak 300 itu ya enggak masuk akal, sedangkan jagung harganya cuma 3.000 lah. Jadi untuk itu kan perlu kita pikirkan juga. Terus ada pertanyaan lagi, terus bertani jagung badi pora. Kalau petani itu selalu disyukuri. Sebenarnya kalau dihitung matematika estimasi ngono ya min, bisa juga min, tapi karena kebiasaan terus ladang kita ada ladang nggak dimanfaatkan, itu malah menurut agama itu berdosa. Kalau ada lahan kosong memang harus ditanami, dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia itu sendiri. Enak dalil lur, tapi aku juga apal. Tapi kita nggak masuk di wilayah dalil-dalil. Yang penting kita sebagai petani, kita cuma bisa berusaha. Semoga hasilnya juga sesuai dengan keringat yang kita kucurkan, sesuai dengan jerih payah yang kita lakukan. Jadi namanya petani ya tetap nandur lur, wis ora kapok. Masalah rugi badi dan sebagainya itu pikir carry. Yang penting kita tetap tanam. Ada pertanyaan juga, varietas yang digunakan itu jagung apa, Bu? Kalau di sini rata-rata NK Perkasa, terus Pertiwi, terus juga Pioner, terus BC2, dan juga jagung-jagung brand yang lain yang agak murah. Terus diantara itu yang terbaik yang mana? Masalah itu tergantung faktor rezeki juga satu, yang kedua juga dari setiap brand itu pasti ada kelebihan dan ada kekurangannya masing-masing. Sedangkan untuk petani pasti tahu. Ada pertanyaan lagi, kendala-kendala yang dihadapi sebagai petani jagung. Satu, itu kalau kualitas bibitnya nggak sesuai, itu juga kendala. Yang kedua, biasanya bule lur, bule yang daun kuning itu, bule yang akarnya berjamur. Terus juga selain bule juga ulat gerayak. Sekarang ini 3 tahun terakhir ini marak sekali dimakan ulat gerayak. Dan untuk yang lain saya pikir bisa ditanggulangi, kalau cuma belalang dan hama-hama yang lain bisa ditanggulangi lah. Tapi kalau ulat dan bule itu memang sangat sulit untuk petani. Walaupun ada obatnya atau bisa ditanggulangi, tapi ya obatnya juga mahal-mahal. Saya berharap jenengan sehat, ojo sampai nandur telo tukule jagung polybag. Nandur telo ya tukule telo, tanam ketela pohon ya ketela pohon, tanam jagung ya jagung. Walaupun kalau kita tanam padi tukule kadang suket teki, itu ada juga lagunya lor. Yang penting semangat dan semoga hasilnya berkah, dan yang penting disyukurilah. Gitu dulur, jaga kesehatan masing-masing dan tetap semangat. Yang penting yang kita lakukan adalah yang terbaik dan ikhlas. Petani itu bebas, petani itu cerdas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suwun.